Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik bareng Bu Nadia. Kita akan membahas buku Bu Pena 3D pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Bisa dilihat pada halaman 105 sampai dengan halaman 111. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan mempelajari 4 mata pelajaran. Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, dan PPKN. Ya, anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 105. Pelajaran Bahasa Indonesia tentang menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks gambar. Selain lambang, gerakan pramuka juga memiliki atribut berupa pakaian seragam. Anggota pramuka menggunakan pakaian seragam beserta lambangnya. Nanti kita akan pelajari, kita akan kenali lambang-lambangnya apa saja ya. Pakaian seragam pramuka bertujuan untuk mendidik disiplin dan kerapian, menumbuhkan persatuan dan persaudaraan, serta rasa bangga anggota gerakan pramuka. Penjelasan mengenai makna seragam pramuka dapat kita peroleh dari teks gambar. Perhatikan gambar dengan seksama. Setelah mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui. Ya, kita lanjut ke halaman 106. Nah, ada kegiatan Ayo Berlatih. Nomor 1, amatilah gambar di samping dengan seksama. Buatlah pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalkan ada contohnya, contoh pertanyaannya yang pertama, apakah warna seragam pramuka? Kemudian contoh yang B, jelaskan seragam pramuka siaga untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, sekarang Bu Nadia buat pertanyaannya ada 5, bisa dilihat. Yang pertama, Bu Nadia buat pertanyaannya, apa warna seragam pramuka? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa ciri seragam pramuka siaga? Pertanyaan yang ketiga, di bagian mana lambang pengenal diri berupa papan nama dikenakan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk tanda topi untuk pramuka putra? Dan bagaimana bentuk tanda topi untuk pramuka putri? Nah, itu ada 5 pertanyaan. Nanti di nomor selanjutnya kita akan jawab ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan cari jawabannya. Oke, lanjut nomor 2. Lengkapilah kalimat rumpang pada teks berikut dengan kata yang tepat. Makna atribut seragam pramuka. Kalian bisa sambil tulis ya, isi di bagian yang rumpang atau di bagian yang kosong. Seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh setiap anggota pramuka. Warna seragam pramuka adalah coklat. Nah, itu ada 5 kata di bawah. Ada kata pahlawan, kata coklat, kata air, pramuka, dan bendera. Jadi kita diminta untuk mengisi bagian yang rumpang dengan kata-kata yang ada di bawah ya. Dengan kata-kata yang ada di kotak bawah. Nah, untuk yang nomor 1, warna seragam pramuka adalah coklat. Ya, bisa ditulis coklat.
muda, dan coklat tua. Warna tersebut dipilih tidak sembarangan. Alasannya, warna coklat banyak dipakai oleh pejuang merebut kemerdekaan. Warna coklat dipilih agar anggota pramuka. Ya, untuk yang kedua, kata yang rumpangnya bisa diisi dengan kata pramuka. Warna coklat dipilih agar anggota pramuka tidak lupa pada semangat dan jasa para pahlawan, ya. Untuk yang ketiga, bagian rumpang yang ketiga bisa diisi dengan kata pahlawan. Tanah air. Jadi kalimatnya, warna coklat dipilih agar anggota pramuka tidak lupa pada semangat dan jasa para pahlawan tanah air. Lanjut ke paragraf kedua. Selain itu, coklat tua menggambarkan tanah di Indonesia, sedangkan coklat muda menggambarkan air. Untuk kata rumpang yang keempat bisa diisi dengan kata air. Sedangkan coklat muda menggambarkan air yang mengalir di tanah Indonesia. Adapun dasi yang berwarna merah putih bermakna bahwa anggota pramuka harus siap mempertahankan kibaran bendera. Ya, untuk yang terakhir bisa diisi dengan kata bendera. Adapun dasi yang berwarna merah putih bermakna bahwa anggota pramuka harus siap mempertahankan kibaran bendera merah putih di tanah air. Selanjutnya nomor 3, setelah melengkapi kalimat rumpang pada teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang kamu tuliskan sebelumnya. Jadi tadi Bu Nadia sudah buat 5 pertanyaan ya. Di nomor 1, pertanyaan tentang gambar pramuka putra dan pramuka putri. Bisa dilihat di bukunya masing-masing gambarnya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Nadia buat tadi sebelumnya. Kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita buat. Dan jawabannya ini tulisan yang berwarna kuning ya anak-anak. Pertanyaan pertama, apa warna seragam pramuka? Jawabannya adalah warna seragam pramuka adalah coklat muda dan coklat tua. Selanjutnya, apa ciri seragam pramuka siaga? Ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah list berwarna coklat tua pada lengan baju. Lalu, di bagian mana lambang pengenal diri berupa papan nama dikenakan? Di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Bisa dilihat pada gambar. Di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Jadi bisa diletakkan nama masing-masing ya. Selanjutnya, bagaimana bentuk tanda topi untuk pramuka putra? Untuk pramuka putra bisa dilihat berbentuk segi 4. Dan bagaimana bentuk tanda topi untuk pramuka putri? Bisa dilihat di gambar. Bentuk tanda topi untuk pramuka putri yaitu berbentuk lingkaran. Selanjutnya, matematika tentang sudut pada benda-benda di sekitar. Pada halaman 107. Sudut banyak ditemui di sekitar kita. Perhatikan gambar tongkat yang dipegang oleh anggota pramuka di samping. Bisa dilihat gambarnya. Jadi ada anggota pramuka sedang memegang tongkat ya. Antara tongkat yang dipegang dengan tanah lapangan membentuk sebuah sudut.
Nah, bisa dilihat di bawah gambarnya tuh. Gambar pertama yang di bagian bawah. Tongkat dengan tanah lapangan membentuk sebuah sudut ya. Itu berbentuk sudut siku-siku. Siapa yang tahu apa itu sudut siku-siku? Ya, sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat ya. Jadi dia berbentuk seperti huruf L ya. Kemudian, lengan siswa yang sedang memberi hormat kepada bendera juga membentuk sudut. Tuh, bisa dilihat di gambar kedua yang bagian bawah. Lengan siswa yang sedang melakukan hormat juga membentuk sudut. Demikian juga ketika siswa melakukan lencang kanan. Bisa dilihat gambar ketiga yang bagian bawah. Ketika siswa melakukan lencang kanan, maka antara tangan dan badannya akan membentuk sudut. Ya, kalau di sini gambarnya seperti sudut siku-siku ya, berbentuk huruf L terbalik. Sudut siku-siku itu tadi besarnya 90 derajat. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini ada gambar ya. Gambar tongkat, kemudian gambar tangan yang sedang melakukan hormat, dan gambar tangan yang sedang melakukan lencang kanan. Masih banyak benda yang membentuk sudut yang dapat kamu temukan di sekitarmu. Selanjutnya, ayo berlatih. Nomor 1, berilah tanda centang untuk benda yang memiliki sudut dan tanda silang untuk benda yang tidak memiliki sudut. Sebelum kita menjawab, ada yang masih ingat apa pengertian sudut? Sudut adalah apa anak-anak? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Jadi daerahnya itu disebut sudut ya. Dia harus dibatasi oleh dua garis dan berpotongan di satu titik. Nah, sekarang kita lihat gambar 1A. Itu ada gambar topi pramuka ya. Nah, kita beri tanda silang karena benda ini tidak memiliki sudut. Kemudian 1B. Bisa dilihat dia memiliki sudut ya. Maka kita beri tanda centang. Kemudian 1C. Gambar tali kur. Nah, benda ini tidak memiliki sudut. Maka kita beri tanda silang. Kemudian 1D, ini ada gambar bendera Singapura. Kita lihat benda ini memiliki sudut ya. Tuh, di setiap pojok ya, membentuk sudut siku-siku. Maka kita beri tanda centang. Nomor 2, lingkarilah bagian-bagian yang membentuk sudut pada benda-benda berikut. Bisa dilihat nomor 2A itu adalah gambar tangan yang sedang melakukan hormat. Bisa kalian lingkari di buku masing-masing ya, bagian yang membentuk sudut. Bisa dilihat di layar. Kemudian nomor 2B juga, ini adalah gambar tenda. Bisa kalian lingkari bagian mana saja yang membentuk sudut. Dan nomor 2C, itu ada gambar burung Garuda. Bisa kalian lingkari bagian mana saja yang membentuk sebuah sudut. Selanjutnya, nomor 3. Tulislah masing-masing 3 benda di sekitarmu yang memiliki sudut dan tidak memiliki sudut. Contoh benda yang memiliki sudut, bingkai foto, buku tulis, dan papan tulis. Kemudian contoh benda yang tidak memiliki sudut yaitu topi, kemudian piring, kemudian juga lampu bohlam. Selanjutnya, SBDP menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi.
Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang variasi pola irama pada lagu. Masih ingatkah kamu apa saja iringan lagu yang dapat membedakan pola irama bervariasi? Lagu dengan pola irama bervariasi dapat dibedakan dengan mudah jika diiringi oleh tepukan tangan atau alat musik ritmis saat menyanyikannya. Ada yang masih ingat apa itu alat musik ritmis? Ya, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya seperti gendang, tamborin, kemudian maracas, triangle, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, PPKN. Arti gambar pada lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, bisa dilihat di situ ada gambar burung Garuda ya, gambar Garuda Pancasila. Amatilah kembali gambar Garuda Pancasila. Banyak bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disingkat NKRI. Bulu sayap ada 17 helai yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian bulu pada ujung ekor ada 8 helai yang menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu Agustus. Agustus ini adalah bulan ke-8 ya. Bulu pada pangkal ekor ada 19 helai yang menggambarkan dua angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Bulu pada leher ada 45 helai yang menggambarkan dua angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah 1945 ya atau 1945. Nah, makanya bulu pada pangkal ekor jumlahnya 19 dan bulu pada leher ada 45 ya. Jadi, jumlah helai bulu pada pangkal ekor dan leher menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 19 dan 45. Jadi 1945. Dengan demikian, jumlah helai bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Ya, selanjutnya ayo berlatih. Amatilah gambar di bawah ini. Tulislah arti gambar pada Garuda Pancasila sesuai yang ditunjukkan tanda panah. Ya, tadi kalian sudah baca teksnya. Nanti ini jadi tugas ya. Kalian bisa isi. Jadi ada bagian yang ditunjuk panah, ya, itu kemudian artinya apa kalian bisa tulis. Ini dijadikan tugas, ya. Jadi Bu Nadia nggak bahas. Oke, selanjutnya Bahasa Indonesia pada halaman 110 menjelaskan lambang pada seragam pramuka dari teks tulis. Pramuka dibagi menjadi beberapa tingkatan yang ditentukan berdasarkan umur. Kelompok umur 7 sampai 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kelompok umur 11 sampai 15 tahun disebut pramuka penggalang. Pada seragam pramuka siaga dan penggalang terdapat lambang yang berbeda. Siswa kelas 3 biasanya termasuk dalam kelompok pramuka siaga. Jadi kalian ini masih termasuk dalam kelompok pramuka siaga karena masih berada di umur kisaran 7 sampai 10 tahun. Untuk mengetahui lambang pada seragam pramuka siaga, kita dapat membaca teks. Setelah membaca teks, kita dapat mengetahui lambang tersebut dengan menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. Kita lihat teksnya. Ya, seperti biasa Bu Nadia bacakan, kalian simak ya. Simak baik-baik.
Tanda pengenal pakaian seragam pramuka siaga. Pakaian seragam pramuka berbeda-beda sesuai tingkatannya. Ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah memiliki list berwarna coklat tua pada lengan baju. Seragam pramuka siaga dilengkapi dengan lambang-lambang. Lambang pengenal diri berupa papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Kemudian pada tutup kepala terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Bentuk tanda topi untuk pramuka putra dan putri berbeda, yaitu berbentuk segi empat untuk putra dan berbentuk lingkaran untuk putri. Jadi bentuk tanda topi untuk pramuka putra itu bentuknya segi empat, kemudian untuk putri berbentuk lingkaran, ya. Tapi dikenakannya di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Selanjutnya paragraf kedua. Lambang lain yang terdapat pada seragam pramuka adalah lambang pelantikan. Warna dasar lambang pelantikan adalah warna coklat. Bentuk dan tempat pemasangan lambang pelantikan untuk pramuka putra dan putri berbeda. Untuk pramuka putri, lambang pelantikan berbentuk lingkaran dan dipasang pada kerah kiri. Lambang pelantikan pramuka putra berbentuk segi empat dipasang di dada sebelah kanan. Ya, selanjutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Nomor 1, apakah ciri seragam pramuka siaga? Jelaskan. Jawabannya, ciri pakaian seragam pramuka siaga adalah list berwarna coklat tua pada lengan baju. Selanjutnya, nomor 2. Pasangkan lambang pengenal pramuka siaga berikut dengan pramuka putra atau putri. Hubungkan dengan garis. Ya, jadi ada gambar tanda penutup kepala, ya. Ada yang berbentuk segi empat dan ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk siaga putra, tadi di dalam teks tersebut dijelaskan bahwa bentuk tanda topi untuk pramuka putra yaitu berbentuk segi empat. Maka kita hubungkan garis ke kotak siaga putra, ya, bisa dilihat di layar. Kemudian untuk siaga putri itu yang bentuknya lingkaran. Maka kita tarik garis ya ke kotak siaga putri. Selanjutnya untuk tanda pelantikan. Tadi pada teks disebutkan bahwa lambang pelantikan pramuka putra berbentuk segi empat, ya. Dan untuk pramuka putri berbentuk lingkaran. Maka bisa kita tarik garisnya seperti itu. Kalian bisa lihat di layarnya masing-masing. Selanjutnya, nomor 3. Tulislah 3 informasi mengenai lambang pengenal pada pakaian seragam pramuka siaga yang terdapat dalam teks. Jawabannya, informasi yang pertama, lambang pengenal berupa papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan. Kemudian pada tutup kepala, terdapat lambang yang dikenakan di bagian tengah depan dan berwarna hijau. Kemudian informasi yang ketiga, bentuk tanda topi untuk pramuka putra berbentuk segi empat dan berbentuk lingkaran untuk putri. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada hari ini sudah selesai. Kalian semangat terus ya belajarnya dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke, cukup sekian dari Bu Nadia. Terima kasih.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.